Ini adalah adab kita di dalam sholat. Bagaimana khusyuk kita. Kemudian pakaian kita. Jangan sampai pakaian kita adalah pakaian yang jelek. Sementara untuk menghadap manusia, kita gunakan pakaian yang paling bagus. Ini adalah adab yang tentu harus kita jauhi. Karena apa? Karena pada hakikatnya hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Karena apa? Karena ketika sholat kita baik, maka amal perbuatan yang lain akan punya garansi amal perbuatan yang lain itu adalah baik. Tapi kenapa di antara kita mungkin banyak yang sholat berjalan tapi maksiatnya jalan? Kalau kata istilah anak muda itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini yang harus disalahkan bukan sholatnya, tapi bagaimana orang tersebut melaksanakan sholat. Jangan-jangan dia hanya melaksanakan sholat saja, bukan qiyamus sholat, bukan menegakkan sholat. Karena apa? Kalau orang itu sholat, menegakkan sholat dengan sepenuh hati, dengan penuh kehusuan, syarat dan rukunnya terpenuhi, insya Allah sholatnya akan tanha anil fahsai wal munkar. Sholatnya akan membentengi dari berbuat kejahatan dan kemunkaran. Jadi yang ditanyakan itu bukan sholatnya. Bagaimana ada orang yang sholat tapi setelahnya melakukan pencurian? Itu adalah perbuatan yang tentu salah. Jangan disalahkan sholatnya, tetapi orangnya, karena orangnya tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Yang sholatnya mungkin tadi sahun, yang tadi ketika orang itu sholat lantas dia lalai di dalam sholatnya, bukan ganjaran yang akan didapat olehnya, tapi siksa Allah yang akan didapatkan olehnya. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah. Karena pada hakikatnya hidup kita adalah untuk menyembah Allah, dan salah satu amal perbuatan yang paling baik di hadapan Allah itu adalah sholat. Ingat, tetapi bukan hanya sholat 5 waktu. Kita hendaklah menambahkan dengan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Setelah kita sholat dari mulai subuh, isya, ketemu subuh lagi, jangan lupa malamnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud sebagai tambahannya. Bahkan tidak hanya itu, ketika kita masuk masjid, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau duduk ketika masuk masjid sebelum engkau sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ketika selesai wudhu, apa yang dilakukan? Sholatlah 2 rakaat, kata Rasulullah SAW. Ini adalah pedoman bagi kita. Karena apa? Karena ternyata posisi yang paling dekat kita dengan Tuhan kita itu adalah ketika kita sholat. Maka marilah kita sama-sama menjadikan sholat itu sebagai habit kita, sebagai perbuatan yang selalu kita perbaiki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kita punya garansi untuk menjadi ahli surganya Allah karena sholat kita. Karena ketika sholat kita baik, maka amal-amal perbuatan yang lainnya akan baik. Mudah-mudahan sholat kita akan menjadi benteng kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Bahwa sesungguhnya perbuatan sholat itu akan membentengi pelakunya dari perbuatan jahat dan perbuatan munkar.
Kalau Al-Fakir bisa mengambil simpulan dari ini, mungkin karena apa? Karena setidaknya ketika kita sholat, kita tidak akan pernah membicarakan orang. Itu. Maka ketika kita banyak sholat, menegakkan sholat, maka waktu kita untuk membicarakan orang itu, menjelek-jelekan orang itu akan terbatasi oleh ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat sehingga nanti kita punya garansi untuk masuk surganya Allah karena sholat kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Wabil khusus untuk Al-Fakir yang menyampaikan dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sholat yang kelak akan menjadi ahli surganya Allah karena sholat kita. Saya tutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Laisal firaku kuntu nadiman, balil liqa'u kuntu nadiman. Aqulu qouli hada, astagfirullahu li walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.